kedatangan Mas Irwan di sini dipanggil untuk mengambil surat pemberitahuan. Terima kasih ya. Hari ini kedatangan Mas Irwan di Polres Jakarta Selatan dalam rangka menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan satu lagi dan penyebaran melalui media elektronik. Jadi awal ceritanya 5 bulan yang lalu ya, kalau nggak salah bulan Maret yang lalu, ada salah seorang bernama Farhan Rifki. Farhan Rifki kemudian membuat satu laporan polisi di Polda Metro Jaya. Belakangan kami ketahui bahwa laporan itu ditujukan kepada saudara Hafiz Rizal. Jadi laporan itu untuk Pak Hafiz, bukan kepada Mas Irwan. Tetapi ternyata mereka melakukan konferensi pers menyebut bahwa Mas Irwan yang dilaporkan dan Mas Irwan yang katanya mengajak dia untuk melakukan sebuah investasi satu perusahaan. Nah, faktanya Pak Hafiz mengatakan bahwa bukan Mas Irwan yang mengajak dan tidak ada yang mengajak ya. Tidak ada yang mengajak, saya katakan tidak ada yang mengajak. Tapi atas kesepakatan bersama untuk mendirikan sebuah perusahaan. Nah, makanya Mas Irwan karena merasa tidak pernah mengajak dan di framing seolah-olah Mas Irwan lah pelakunya terkait dengan laporan mereka di Polda Metro. Nah, karena atas dasar itu Mas Irwan tidak terima sehingga melaporkan saudara Farhan Rifki ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan hari ini kami mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Artinya apa? Artinya ada bukti permulaan yang cukup. Ada bukti permulaan yang cukup terkait dengan laporan Mas Irwan yang nantinya tinggal dicari siapa tersangkanya. Tapi karena yang kita laporkan satu ya sudah pasti patut diduga orang tersebutlah pelaku. Siapa Kang disebutkan lagi namanya? Namanya Farhan Rifki. Farhan Rifki ini orang yang menurut informasi dia yang kami baca di media bahwa dia katanya itu sebagai salah satu investor. Nah, seperti itu kira-kira. Cuman yang menjadi masalahnya karena dia melaporkan ke Polda atas dugaan penggelapan dan penipuan. Tapi di dalam preskonnya dia mengatakan bahwa Mas Irwan lah orang yang mengajak dia. Bagaimana mungkin Mas Irwan mengajak dia? Mas Irwan aja nggak kenal dia, kan gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan. Terus kemudian kedua, yang kami sangat sesalkan, jauh sebelum dia melaporkan dan jauh sebelum dia melakukan konferensi pers, Mas Irwan dan Mas Hafiz ini sudah bertemu sama yang bersangkutan. Sudah bertemu. Udah clear masalahnya. Tahu-tahu belakangan dia melaporkan dan dia melakukan preskon. Makanya kami menduga sebenarnya siapa yang menyuruh. Siapa yang menyuruh orang ini melakukan itu? Apakah inisiatif pribadi atau ada yang menggerakkan untuk melakukan itu? Tapi biarlah nanti hukum yang akan memprosesnya. Yang pasti kami sangat apresiasi keputusan daripada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan atas dinaikannya perkara ini dari lidik menjadi sidik. Dengan begitu kami punya harapan yang besar ke depan, semoga segera ditemukan tersangkanya untuk memastikan bahwa tuduhan yang bersangkutan kepada klien kami itu tidak benar. Saya kira itu. Yang ancaman hukuman terhadap Farhan sendiri seperti apa? Ancaman hukumannya ini 4 tahun penjara. Karena ada pasal 310 yang kita laporkan, ada pasal 311 yang kami laporkan, ada pasal 27 ayat 3 dan satu lagi pasal 45 Undang-Undang ITE. Masih kira seperti Bang, itu. kalau boleh tahu bisnisnya apa sih Bang? Dalam bentuk bisnis dalam bentuk apa sih Bang? Bisnis yang dilakukan yang diajukan sama Irwan sendiri. Kami melaporkan Mas Farhan itu di bulan Maret ya, Mas Irwan ya. Di bulan Maret yang lalu kami laporkan dan memang karena ada beberapa hal yang tadi juga sudah kami dapatkan penjelasan sehingga baru dinaikkan penyidikan per tanggal 28 Agustus. Bisnisnya sendiri? Nah, bisa jelaskan Mas Irwan, Irwan. Mas Irwan, tolong dong.
bisnisnya di salah satu apa kue gigi, Malaysia brandnya gigi. Gigiin Gua ngejem. Tidak mengira apa ternyata kok bisa begitu ya Farhan bisa Bisa melakukan nggak? terhadap Irwan itu. Iya, kabel gua Diduga nembelin. nggak sih sebelumnya begitu melakukan hal seperti itu? Ya enggak, saya sih nggak tahu ya. Maksudnya kan ini kan masalah balik lagi ya, saya bakal bilang ini masalah perusahaan, internal perusahaan. Kenapa sih harus respon? Yang memang sih dengan ini yang ini jadi buat pelajaran buat kita semua juga ya. Jadi nggak ada fitnah-fitnah lagi gitu. Jadi memang semua orang kan punya hak yang hukum yang sama ya, gitu. Bisa melaporkan ya. Dan saya juga bisa melaporkan. Ya, alhamdulillah. Jadi dari sini Dalam arti berarti apa yang setelah dilakukan sekarang sudah sesuai dengan realnya ya, sesuai dengan jalur hukum ya Wan, dari sesuai dari Irwan ya. insya Allah sesuai. Memang ada kerjasama atau gimana? Nah, Ya. Enggak untuk Irwan sendiri? Kerjasama? Ada kerjasama? Ada ya? oke. Sudah. Kerugiannya apa aja? Apa? Kerugiannya. Oh iya, kalau ditanya kerugian, ya kerugian pasti ada materi dan imaterial. Karena beliau seorang public figure, Iya. itu ya berita negatif itu bisa kemudian merusak nama baiknya ya, dan juga pasti pekerjaan Ini. dia juga merasa terganggu dengan adanya pemberitaan negatif itu. Itu kira. Ya, motifnya teman-teman ya. Irwan, Irwan kerugian yang Irwan rasakan tuh apa? Irwan yang kerugian yang Irwan terima tuh apa sih? Apa ya? Ya pasti kan ya kerjaan. Belum biar aja Bang, gua udah cabut. Gaji kontrak-kontrak ya yang ada itu pasti dapat telepon dari teman-teman orang-orang TV segala macam seperti itu apa yang emang ada masalah atau gimana gitu dan itu kan bikin kerjaan juga di hold. Kisaran materi berapa kerugian? Tuntutan dari Irwan sendiri pribadi sampai akhirnya sangat merugikan semua kontrak-kontrak Irwan semua itu materinya. Nggak bisa Saya pernah nggak bisa ada di- apa sejumlah kontrak kerja berapa gitu materinya? jangan nonton pajak bahaya itu. Wan merasa takut ya banyak berurusan dengan kepolisian tapi dirugikan Wan. masalah yang nggak selesai Gue juga nggak ngerti, gue dilaporin mulu. Nah itu Merasa gimana dilaporin dirugikan dulu sangat capek nggak? takut dengan nanti orang bekerja sama dengan Irwan merasa takut seperti itu, ada perasaan seperti itu? Ya enggak lah. Tapi kan aku kan siapa yang duluan gitu. Aku sebenarnya nggak pengen kayak gini gitu. Cuma kan karena ya mereka duluan segala macam gitu. Jadi aku juga nggak bisa apa-apa ya. Ya aku konsultasi sama Mas Zakir, terus Mas Zakir juga ya udah kita lapor aja dan alhamdulillah apa namanya Wah, ini kan Akan memilih-milih nggak untuk orang mengajak kerjasama gitu loh, lebih jelasnya seperti gimana? Akan Saya? lebih selektif nggak? pasti. Kalau saya pasti sekarang. Wah, ini kan dulu jangan ditarik dulu. Ya karena memang ya emang susah sih ya maksudnya orang di depannya baik-baik, baik-baik di belakangnya seperti apa. Khawatir citra kamu akan buruk nggak sih Irwan dengan adanya masalah hukum Banyak terulang lagi? Ya makanya kita laporin ini. Oke, Saskia jadi kepikiran nggak kondisi Saskia nih? kan panjang nih, kasus makin panjang. Nah, kita harus fokus sama Harus bagi istri dua. sendiri gimana? Seperti apa? Ya harus fokus semuanya lah. Maksudnya kasus tetap berjalan, kerjaan juga tetap berjalan, ya rumah tangga juga harus berjalan gitu. Jadi harus memang benar-benar memilih waktunya yang benar-benar gitu. Saskia sendiri kondisinya gimana Wan? Dengan kehamilan yang sudah programnya sekarang sudah berjalan Ntar insya Allah tanggal 5 ya. tanggal 5. Di Bunda kita ada ini apa namanya respon juga. Dengan Saskia juga ya. Terus ya. Oke, ya. Terima kasih Mas. Sehat-sehat.